Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yunika. Saya dari Fakultas Ekonomi Non-Reguler. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tahara atau bersuci. Tahara menurut bahasa adalah bersuci dan menurut istilah adalah bersuci dari hadas dan najis, baik pakaian, badan, dan tempat. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Air adalah salah satu alat untuk bersuci, baik bersuci dari hadis maupun bersuci dari najis. Menurut syariat, tahara artinya melakukan sesuatu agar diizinkan sholat atau hal-hal yang sehukum dengannya seperti wudhu, mandi, wajib, dan menghilangkan najis dari pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Tahara dibagi menjadi dua, yaitu tahara dari najis, yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara menyucikan dengan cara air yang suci dan menyucikan, yang biasa disebut air mutlak. Tahara dari hadas yang berlaku untuk badan seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Macam-macam air. Macam-macam air yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Air tersebut dapat digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, masak, minum, dan mandi. Contohnya air hujan, air laut, air sumur, dan air yang keluar dari air mata. Yang kedua, air mustahmaj, yaitu air yang suci namun tidak dapat menyucikan. Misalnya air kopi, air teh, air yang sedikit yang sudah berubah. Air musamah, yaitu air yang bersuci dan menyucikan namun hukumnya makruh, digunakan untuk bersuci, misalnya air yang terjemur oleh matahari dalam berjana. Terus yang keempat adalah air mutmajis, yaitu air yang kemasukan najis. Air ini terbagi menjadi dua macam, yaitu air sedikit, yaitu yang kurang dari 2 kulah air ini akan otomatis menjadi najis. Begitu kemasukan najis meskipun sedikit dan tidak merubah sifat-sifat air seperti warna. Terus yang kedua, air banyak, yaitu air 2 kula atau lebih. Air ini tidak otomatis menjadi najis jika kemasukan najis. Air ini baru menjadi najis jika najis tersebut mampu merubah salah satu sifat-sifat dasar air yang 3, yaitu warna, rasa, atau baunya. Terus cara macam-macam najis. Menurut bahasa, najis adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syara, najis adalah kotoran yang mengakibatkan sholat tidak sah. Contohnya darah dan air kening atau air kencing. Dalam ilmu fikih, najis dibagi menjadi 4 macam, yaitu najis berat atau najis mukhaladah, yaitu najis yang harus disuci sampai 7 kali dengan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah, contohnya air liur anjing. Terus yang kedua, najis sedang atau najis mutawasyidah, yaitu najis yang disuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan warnanya. Najis mutawasita dibagi menjadi 2, yaitu najis aniyah, yaitu najis yang masih terlihat zatnya, warnanya, rasanya, maupun baunya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, warna, dan rasa baunya. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, seperti air kencing yang sudah mengering. Ketiga, najis ringan atau najis mukhazzafah, yaitu najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiram air di tempat yang terkena najis, contohnya air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Yang keempat, najis yang dimaafkan atau najis ma'fu, yaitu najis yang dapat disucikan cukup dengan air jika najisnya kelihatan. Apabila tidak kelihatan, tidak dicuci juga tidak apa-apa karena termasuk najis yang telah dimaafkan. Contohnya adalah bangkai nyamuk, kotoran lalat, dan lain-lain. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil, antara lain sesuatu yang keluar dari kubul atau duhur meskipun hanya sebagian. Terus bersentuhan langsung dengan kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan hukumnya bukan muhrimnya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidur dalam keadaan tidak tetap dan hilang akalnya seperti mabuk, gila, atau pingsan. Adapun cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum.
2. Hadas besar. Hal-hal yang termasuk hadas besar antara lain yaitu yang pertama, bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita baik keluar mani maupun tidak, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga, keluar air mani baik ada sebabnya maupun tidak seperti mimpi dan orang yang mati. Adapun cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib atau zaralah. Wudhu. Wudhu adalah kegiatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun yang tertentu pula. Terus, 1. Niat karena Allah. 2. Membasuh muka dari ujung rambut sampai ke bawah dagu dan kedua daun telinga. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tertib atau teratur. Terus sebab-sebab tayamum. Sakit. Apabila terkena air, maka sakitnya akan tambah parah. 2. Tidak ada air sekalipun telah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Ketiga, dalam perjalanan seperti dalam pesawat. Keempat, ada air tetapi jumlahnya sangat terbatas, hanya cukup untuk keperluan minum. Kelima, ada air tetapi suhu sangat dingin. Ada air tetapi untuk menjangkaunya sangat jauh sehingga dikhawatirkan habis atau waktu sholat. Syarat-syarat tayamum. Seseorang boleh melakukan tayamum apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktunya sholat. Yang kedua, ada sebab yang memperbolehkan tayamum. Yang ketiga, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang kelima, sudah berusaha mencari air namun tidak mendapatkan. Rukun tayamum yaitu niat, mengusap muka dengan debu yang suci, mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku. Yang keempat, tertib. Terus mandi, ialah mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan rata. Sebab-sebab mandi: keluar mani, bersetubuh, berhenti haid, berhenti nifas, mati, baru masuk Islam. Rukun mandi yaitu niat karena Allah, meratakan air ke seluruh tubuh. Sunnah mandi membaca basmalah, membasuh kotoran yang menempel di badan, berwudu. Caranya membasuh kotoran yang menempel di badan, niat mandi karena Allah. Yang keempat, mengguyur air. Ya, terima kasih.